sekarang itu ngeri kali. Apanya yang ngeri? KDRT. Aduh. Aduh, apa-apa KDRT, apa-apa Singkatan dari KDRT. KDRT apa? Hah? Kekerasan dalam rumah kita. Kekerasan dalam rumah tangga dong. Masa dalam rumah kita? Lu bilang KDRT ngeri. Sekarang gue punya pertanyaan buat kalian berdua. Apa? Bukan ngeri deh, sakit. Mana lebih sakit? KDRT atau Diselingkuhin. diselingkuhin? Coba. Kalian berdua udah pernah ngerasain ya? Enggak. Diselingkuhin iya. Iya, gimana kalau kita spill the tea dulu? Oh iya. Ih, udah serius lagi muka gue. Spill the tea. Oke, berarti pembahasannya adalah lebih sakit diselingkuhin atau lebih sakit KDRT? KDRT Iya. iya. Harus pilih salah satu. Kalau ngomong ngeri, dua-duanya ngeri. Kalau ngomong nggak pengen, pasti dua-duanya Kalau nggak pengen. boleh gue dulu gak? Boleh. Kalau gue lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena besoknya gue dapet yang baru. Kalau lu mungkin agak murah ya, gampang gitu pindahnya. Iya. Nggak, Kalau maksudnya saya- manusia banyak terus banget di kalau dunia kalau ini. kalau aku terakhir dong. Iya, oke. Gini, tough choice karena kalau KDRT itu lukanya fisik. Iya, Kalau diselingkuhin lukanya emosional. iya. Ya. Oke. Kayaknya aku mendingan KDRT kali ya. Oke. Jok, Kalau Bang, aku, jok. Kamu? aku KDRT karena aku pasti lawan. Jadi kita gebuk-gebukan. Oh gitu ya. Nah, kalau Yang saya, ada yang berani saya lah sama fighter. lu. Kalau saya fighter ya. Iya. Lu bukan fighter, lu sniper. Gini, kalau Ola Ramlan pasti dia memilih KDRT. Soalnya udah tahu rasa sakit diselingkuhin. Tawanya puas banget. Ah, Oh, tapi- saya diselingkuhin nggak sakit loh. Enggak ya? Langsung pergi. Ya itu dia gampang dapat yang baru soalnya. Sebenarnya kenapa kita ngomongin ini di Spill the Tea karena pasti sudah Anda bisa tebak ya apa yang terjadi pada selebgram Cut Intan Nabila. Betul sekali dan sempat heboh sekali di Viral dunia banget nih ya. Viralnya luar biasa. Nah, ini sekarang kita spill aja apa yang pernah terjadi beberapa saat itu. Silakan. Ngeri sekali ya sampai kayak gitu ya. Aduh gimana sih? Itu ya kan apa gimana ya? Itu kan yang bocor dan yang diposting itu adalah video dari CCTV. Ya. Berarti di kamar. Kamar ya, anak kayaknya di seharusnya. kamar anak ya, nggak Ya, mungkin di kamar orang sendiri tua dong. dong. Enggak dong. Tapi ya, Bo, kalau itu terjadinya peristiwa KDRT-nya di kamar anak, menurut gue lebih menakutkan deh. Justru. Iya kan bayinya sampai ketendang kan? Sampai Itu ketendang. ketendang sampai tendang bener sih? Nah, kayaknya itu ketendang menurut gue Itu sih. ketendang, Kayaknya kan? ketendang. Secara tidak sengaja. Karena dia emosi. Aku tuh bingung loh. Ya nggak maksudnya apa sih yang di pikiran laki-laki itu sampai melakukan itu gitu loh? Apa sih gitu? Loh, Dan- yang di pikirannya dia adalah kalau ini menurut gue ya, kan dia lagi ngecek handphone tuh. Kayaknya dia ngecek handphone si Intan kayaknya mungkin pernah ngobrol sama cemburu gitu, cemburu-cemburuan atau pernah dia ketahuan ngobrol sama selingkuhannya mungkin karena ternyata istrinya tahu gitu mungkin kali ya. Dia sebel, dia marah, dia gebukin tuh. Asumsi ya guys. Iya. Ya mungkin bisa jadi. Iya, ini Karena asumsi memang semua. Ini asumsi enggak karena semua memang kan kata kabarnya kan memang suaminya memang berselingkuh tuh udah sejak lama. Oh aku nggak tahu. Udah beberapa kali. Dan orang juga banyak membahas bahwa peristiwa KDRT ini terjadinya tidak baru ya. Iya, udah 5 tahun. Jadi Intan itu udah 5 tahun digebukin sama Iya, lakinya. tapi Ya kok enggak, diem ya aja enggak 5 lihat. tahun. Iya maksudnya Bonyok dong. Kalau 5 tahun gimana jadi bayinya, Say? Iya. Iya cuma maksudnya Peristiwa itu itu. sudah berlangsung selama 5 tahun. Karena ada perselingkuhan. Pertanyaan gue, kok lu kuat banget sih bisa sampai nunggu 5 tahun dan baru kebukanya sekarang? Kalau Kadang kuat kok- sih Intan. Iya. Oh, iya bukannya. Ya kalau aku sih pada saat itu emang nunggu sampai mati rasa. Nah. Aku ya. Oh, kalau kamu ya. Tapi kan bukan KDRT. Nah, tapi Ola bisa jadi yang Intan lakukan adalah dia menunggu sampai klimaksnya dia, sampai she Wow. cannot take it anymore, baru akhirnya tumpah. After 5 years. Iya. Setelah 5 tahun. Tapi memang yang membuat gue juga suka nih, Intan berani untuk speak up langsung ke kepolisian. Iya, bagian itunya perlu diacungi jempol, Iya. sehingga langsung gerak cepat tuh kayaknya within hours Iya. langsung ditangkap kan Betul, betul suaminya. sekali, betul. Tapi ya kembali lagi maksudnya kayak zaman sekarang ya, tahun 2024
udah mau 2025 sementara Indonesia udah punya IKN gitu ya. Masih ada gitu ya laki-laki atau orang lah ya, siapapun dia gitu mau atau emosi dengan pakai tangan gitu sampai digebuk-gebukin gitu dan ke istrinya. Dan itu perempuan gitu. Itu tuh yang apa ya yang lo pikirkan atau apa itu yang lo baru lagi pertanyaan jalankan dari dalam aku rumah tangga lo gitu. Iya. Pendorongnya apa gitu ya? Pendorongnya apa gitu. Sama diskusi yang bergulir adalah apa yang disebut sebagai baby trap. Ini kita spill ya artikel yang membahas mengenai baby trap supaya kita tahu apa sih maksudnya dari baby trap ini. Nah, jadi baby trap itu istilah yang mengacu kepada ya emang rupanya Itu. perempuan atau laki-laki yang terjebak dalam situasi ini mengutamakan anak gitu. Ya itu Anak dia. sebagai jebakan Iya. untuk mereka Nggak bertahan. bisa berbuat apa-apa, Yes. bertahan. Atau bukan juga cuma ke anak, tapi menjaga nama baik keluarga. Iya dong, Itu keluarganya satu. dia ya bisa jadi kan. Kedua, bisa juga karena memang dia tidak punya penghasilan. Nah, Lalu mempertahankan pernikahannya. Karena dia Nah. mikir gini, oke kalau gue misalnya cerai, gue ini nih, gue dapet apa ya? Gue Nah. punya apa ya? Lalulah kan itulah yang Nah. dipikirkan sama perempuan. Makanya kalau menurut aku ya, apalagi suaminya dia ini gabung dalam sebuah HIPMI loh. Oh ya? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh. Katanya kan. Iya, baik. mungkin ketika itu dia adalah seseorang yang berpenghasilan cukup. Tinggi. tinggi mungkin. Ya makanya maksud aku di sini ya buat para perempuan Nah. ya harus pick up aja gitu. Menurutnya ya gimana pun juga kita itu punya kesadaran untuk bahwa ya udah kalau disakitin ya kita harus ngomong gitu loh. Jangan sampai mau berlarut-larut karena kita we deserve to be happy. Karena anak-anak itu mentalnya dia ngelihat bapak atau ibunya berantem itu segala itu mental. Tapi ya Psikis yang kena. Gitu loh. tapi kembali ya, ini sesimpel misalnya ya, ini gue taruh dalam kehidupan gue gitu ya. Cuma kan and again kan gue laki-laki ya, tapi somehow gue ngelihat emak gue, laki-laki nih gue bro. Oke, bro. Tapi gue ngeliat sesimpel emak gue, dia nyokap gue gitu ya. Dia kan wow kayaknya eternal love banget gitu sama bokap. Jadi somehow ketika gue kecil mereka tuh berantemnya juga hebat. Mami Ola, ngerti gak? Mereka hebat sekali berantemnya. Tapi gue melihat bahwa kalau gue ngeliat ke nyokap gue, bagaimana dia mencintai bokap gue tuh karena endless love gitu. Kayak mau lo kayak Unconditional apa, love. unconditional love. Kayak lo mau kayak apa, lo mau kasar kayak apa, lo mau ngomong sama gue berantemnya mau teriaknya kayak singa, I love you no matter what. Dan gue melihat bahwa Tapi emang bokap lu pernah mukul nyokap lu? nggak mukul, tapi KDRT itu kan bukan cuma mukul. Ya. Ketika lo berantem Verbal verbal abuse. Dan bokap gue tuh termasuk orang yang begitu loh, Dek, dulu. Kan lo tahu, Iya. ketika berantem mereka satu kompleks bisa kedengeran gitu loh. Iya. Dan gue cuma melihat nyokap tuh bahwa, oh dia tuh adalah sosok ibu yang dia menikah sama bokap gue tuh bukan hanya ya cuma pernikahan, tapi dia menikahnya dengan segala ketidaksempurnaannya bokap gue gitu. Dan bisa jadi kenapa nyokap lo tahan tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang terjadi, baby trap dia melakukannya demi kepentingan anak-anak. Oke, nah jadi gini ya, menurut gue sebagai perempuan zaman sekarang tuh ya itu balik lagi, jangan takut atau menjadikan anak sebagai alasan untuk bertahan. Karena gimana pun juga kita sebagai perempuan itu deserve to be happy. Apalagi nih kalau udah mengandung kekerasan, itu sih nyakitin ya, secara mental, secara segala macem lah menurut aku. Ya, kemampuan atau apa ya keberanian para perempuan untuk speak up terhadap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan lo itu patut diacungi jempol, dan kalau bahasa netizen zaman sekarang dikawal. Dikawal. Iya kan? Jadi kalau ada perempuan di luar sana dalam kehidupan teman-teman yang menyaksikan insert yang speak up, aduh kayaknya gue mengalami kekerasan deh. Iya. Dikawal beneran dong. Iya, gitu. betul sekali. Supaya lo perhatiin gak sih? Ini kan gara-gara ini selingkuh, ini KDRT. Bo, sekarang itu di sosial media anak-anak pembahasannya mengenai apa? Betapa menakutkannya pernikahan. Marriage is scary. Iya, bener-bener. Itu diskusi anak Itu sekarang. bagus banget untuk kita bahas setelah kita nikmati makanan-makanan ini. Aduh ya. itu bagi dong. Iya kan cake ini cobain cake.